Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Fadi Gludak, pecinta Win 100 dari Blora. Di sini saya mau berbagi cerita atau pengalaman saya waktu jalan-jalan di Jawa Timur. Ya nggak semua Jawa Timur sih aku lalui, setidaknya beberapa lah. Pertama itu tujuan saya adalah ke rumah saudara saya, disuruh main, dah lama gak main. Waktu ke sana Krian, tujuan saya pertama adalah Krian. Terus saya reading sendiri, naik motor tercinta saya yaitu Win 100. Gua berangkat itu hari Sabtu jam 4 sore lah. Nyampe Krian itu jam 8 malam. Ya karena berhenti dulu. Ya kan udah lama gak touring, jadi agak lupa jalannya lah gitu. Terus gua awal perjalanan dari Blora itu jam 4 berangkat. Terus perhentian pertama saya itu adalah Bojonegoro karena istirahat lah. Ya kalau bahasa Jawanya kecuten karena mergo kesuwen orang rokok. Jadinya kecuten lah. Terus melakukan perjalanan lagi, reading lagi, berhenti lagi jam waktu mau maghrib lah, istirahat dulu kan gak enak. Terus aku berhenti di warung kopi pinggir jalan itu istirahat ya agak lama sih, sampai sejaman, makanya sampai Krian itu jam 8. Kalau patah sih paling cuma 2,5 sampai 3 jaman ya, karena lama udah gak reading apalagi sendiri ya. Terus jadinya agak gimana gitu, agak mudah lelah, nggak seperti dulu waktu touring sama-sama teman-teman bareng-bareng gitu ya. Waktu di Lamongan itu memakan waktu 1 jam di warkop, langsung berangkat lagi jam 6:30. Terus sampai ke rumah saudara saya itu jam 8, disuruh nginep ke sana. Ya nginep 2 hari lah, 2 hari 2 malam saya di sana. Post Insta story WA disuruh main ke tempat temen Surabaya. Terus waktu malam pertama main ke Surabaya ke tempat teman saya, dan saya mengajukan perjalanan lagi itu hari Senin kalau nggak Minggu lah, lupa saya. Senin arah Bromo, ingin ngecamp di sana. Dan saya pun berangkat dari Rian itu siang lah, jam 10 jam 9. Terus saya di portal sama teman-teman Bin Pasuruan, terutama Mas Dwi. Terima kasih sudah ngajak ngopi saya. Ya maaf saya sudah merepotkan Mas Dwi. Terima kasih atas portalannya. Di situ berhenti dulu dan dikasih arahan sama Mas Dwi untuk kalau lewat jalan Bromo gini. Terus bertemu sama anak Awin sana, disuruh makan dulu di rumahnya Mas Dwi, mampir sama Mas Dwi. Ya terus melawan perjalanan lagi itu jam 2 kalau nggak jam 3 itu udah gerimis. Dari Pasuruan udah gerimis. Baru nyampe lewat jalan mana saya lupa, lewat jalan tikus dan lupa namanya karena itu dianterin sama Mas Dwi. Saya tinggal lurus tuh udah sampai loket apa gitu, saya juga lupa. Nah ya gitulah, pelupa saya. Ngopi dulu ya biar gak galau sama sebat lah. Dan saya waktu di Bromo, ke arah Bromo itu istirahat di warung pojok. Ya udah naik kehujanan anjir lah. Terus gua istirahat di warung pojok itu, yang jaga tuh tua, dan di sana saya melihat itu ada pohon besar di pinggir jalan. Terus
ada sajen-sajennya. Saya cuma menghargai lah, siapa tahu itu tradisi sana. Terus saya bertanya, Bu, ya saya pakai bahasa Jawa lah, Bu, niki dieno Pak Bu, ngeten niki Bu. Ya ngono kuwi lah Mas, jenenge wong desa, wong kuno nggih ngeten niki. Terus saya melihat itu ada ibu-ibu pada gendongin aluminium seperti jerigen, tapi gak tahu namanya lah. Terus tanya, Bu, niku betul apa Bu kok digendong niku susu murni Mas, susu sapi dan badhe tumbas. Walah mboten Bu, kula mboten gadah arta nggih mepet sangune. Piye keadaan? Terus ya tanyalah, ngobrol sama ibunya sambil makan mie godok. Ya ngobrol agak lama sampai saya melihat jam itu jam 4. Terus saya agak mikir sih, masa naik ke Bromo sendiri jam 4. Terus Mas Dwi Pasuruan itu ya, saya udah sampai mana Mas? Kalau udah sampai Bromo, cari loket ini namanya sama saudara saya ini nanti biar masuknya free ya. Dari saya, wah kebenaran nih free, biar ngirit uang jajan anjir. Terus ke sana, ke tempat yang diarahkan sama Mas Dwi itu. Terus saya baru masuk, terus di tempat di Gapura itu saya dipanggil sama saudaranya Mas Dwi, saya lupa nama Mas siapa. Terus dikasih kopi lagi anjir, kopi gratis ya. Saya gak nolak sih, terus saya minum di situ, di dekatnya pintu gerbang masuk loket 1 apa loket 2 itu ya, saya lupa itu. Terus saya diarahkan untuk beli arang dulu Mas, terus arang rien tempe kuatis ya, ketangetan. Oh nggih Pak, saya bilang gitu. Terus saya beli dan harganya itu satu tas kresek itu 10.000. Maaf ya cerita saya sambil saya selingi sama ngerokok. Terus saya perjalanan naik ke Bromo itu jam 5. Terus tanya kalau di arah pasir lautan pasir sini itu saya menuju lautan pasir dulu. Ya setelah saya dikasih arahan sama saudara Mas Dwi Pasuruan itu, terus saya berangkat masuk ke lautan pasir itu jam 5 lah, jam 5 sore. Udah sepi, gak ada orang anjir. Lu udah telat. Ya udahlah, daripada menikmatin sama sekali ya aku nikmatin. Terus waktu turun itu turunnya sangat tajam. Ya kalau motor-motor metik, teman-teman yang mau ke sana pakai motor metik boncengan ya hati-hatilah. Soalnya pengeremannya harus pakem. Karena hanya motor metik kalau turun nggak ada penahannya, nggak seperti motor-motor yang lain yang pakai gigi persneling. Terus ke sana itu saya muter-muter, saya menikmati keindahan alam sekitarnya, dan saya mau menuju ke kawahnya. Ternyata wah ditutup. Ya nggak apa-apa, setidaknya saya udah sampai Bromo. Sampai di situ terus saya muter-muter, masih di lautan pasir sih. Terus saya itu mau mikir-mikir mau ngecamp. Dingin sekali gitu, sumpah dingin banget. Mau ngecamp juga punya, terus ide mau ngecamp itu diselingi dengan pengalaman mistis. Mistis mas dikit sih di sana. Terus mau camp kan baru turun dari jalan itu, terus menghadap ke kiri itu ada pohon-pohon di tengah padang pasir lah. Saya dari jalan itu dari arah kawah itu melihat ada orang 2 camp, lumayan lah dapat temen. Terus saya ke sana sampai ke tempat pohon-pohon itu ternyata gak ada orang. Terus saya lihat jam, waduh udah jam 6 nih. Ya udah saya buru-buru ke atas lah, takut dari diri saya sendiri karena aku sendirian, orang jauh pula. Terus mau naik itu udah gelap, udah hampir setengah 7. Naik yang turunan tajam tadi,
Aduh, motor aku agak kelempok lur, sumpah. Yang satu tuh ngeten-ngeten mau ngetril-ngetril. Kalau misalnya dua nggak ngangkat. Sak titahe berjalan pelan-pelan. Jalan itu udah gelap terus ketutup kabut, di bawah gerimis, di atas enggak. Wah, saya pelan-pelan alhamdulillah nyampe atas lah, terus istirahat dulu di warungnya siapa saya lupa, itu ibunya baik banget. Saya pesan mie di sana sama kencing, sholat, terus ngecas dulu lah. Baterai saya tuh waktu itu hampir habis, cuma 3%. Ngecas mau ngecas, lihat jam itu udah jam 8, baru ngisi 15. Terus saya mau tarik tempat ngecamp itu, tadi dikasih arahan itu sama saudaranya Mas Dwi di Bukit Cinta. Ya saya mikir-mikir sih, karena saya sendiri juga gak punya pacar, malah disuruh ngecamp ke Bukit Cinta, kan sat banget kan. Ya udahlah, aku ngecamp di sana. Terus aku naik ke sana ya jam 8 itu, nyari tempat. Belum sampai ke atas ya ada warung lagi, istirahat lagi, ngopi lagi, ngobrol sama ibunya. Terus tanya sama ibunya, rumah mana dalamnya pundi mas? Kula bluro bu. Lu kok dewe mas kok kendelemen? Lah pripun mung fighter ya untuk sombong sithik lah. Terus jam 10-an lagi gue camp, munggah lah dewe ngeteke tenda kuwi wektune cek grimis. Ya gak grimis sih, udah deres udane. Iki cek angin ke tenda. Dengan susah payah dan kedinginan, akhirnya tendanya berdiri. Ya menyalakan bara api, terus ada suara gemuruh di belakang tenda saya. Saya agak takut sih karena sendiri, karena baru satu kali ini ngecamp di gunung, sebenarnya bukan di gunung lah, baru kali itu pertama kali saya muncak ya di situ, pakai motor muncaknya. Terus saya keluar, waktu keluar agak takut sih, baterai sudah lowbat, tinggal tiga lagi. Terus udah gelap, nggak ada orang sama sekali, juga jauh sana sini. Saya beranikan diri untuk sana, udah kuk ternyata anjing. Saya agak lega sih, kalau nggak takut. Terus motor saya nyalain, anjingnya alhamdulillah anjingnya menjauh. Terus saya pikir-pikir, wah kalau bermalam di sini kalau nggak ada hiburannya jenuh nih. Saya turun lagi ke tempat loket itu, karena semua warung jam 10 jam 11 itu udah tutup semua. Jam 11 jam 12 lah tutup semua. Saya turun kembali sampai ke loket itu, nyari warung juga susah di sana. Saya terus lurus sampai di warung dekat pertigaan sebelum kalau yang pernah ke Bromo tahu lah, pertigaan sebelum loket. Saya ngopi di sana sama ngecas, ngobrol-ngobrol sama penduduk sana yang kebanyakan kalau nggak ngojek sama nawarin hotel itu, sama jualan sal, terus sweater, jaket gitulah, sambil ngecas lihat YouTube gini-gini. Terus ada seorang ibu-ibu menghampiri saya, ya saya kan ngecasnya itu di dekat warkop, ya pos di tempat, ya seumpama itu buat ronda gitu. Terus saya ngecas di sana, diambilin ibu-ibu itu, ya ngobrol-ngobrol. Ibunya katanya asalnya dari Malang, satu keluarga sih, cuma sama anaknya 2, istri cewek semua, sama temannya cowok, pakai 2 mobil apa 3 mobil lupa. Terus keenakan ngobrol, ngecas sampai dapat 50%. Itu saya terus cabut balik ke tempat camp lagi, tapi saya udah gak kuat dinginnya dah.
karena saya nggak bawa jaket atau mantel, cuma bawa jaket tipis. Terus saya nungguin orang biar ada temennya di warung yang atas sana, yang pertama ibu-ibu yang terakhir saya ceritain tadi. Saya menunggu sambil buat bara itu gak jadi nyala. Dengar ada suara motor, agak seneng lah, dapat teman gitu buat camp. Kan katanya orang sekitar itu kalau orang nyari sunset sih mas biasanya jam 3 jam 4 baru ada yang ke atas, ramai itu jam 3 jam 4. Kan aku itu jam 2 udah ada teman, asik lah buat teman-teman ngobrol gitu. Terus saya hampirin, mereka katanya berasal dari Jakarta tapi start awal itu dari Malang, entah arah mana ya. Ya enak sih orang-orangnya. Terus ngobrol bentar, udah hampir jam 3, terus saya balik ke tenda saya lagi. Dan karena udah ngantuk saya tidur lah. Tidur itu bangun jam 5. Terus saya bangun karena ramai lah, orang-orang udah pada moto-moto sunset, medium, nikmatin sunset, matahari terbit. Mbah apa jenenge sunset sana ngerti. Jenenge wong desa. Saya bangun sebentar dan sempat mengabadikannya sebentar, terus tidur lagi ya karena ngantuk lah. Terus saya tidur, bangun jam 10, saya berkemas-kemas terus mau berangkat lagi menyusuri Jawa Timur. Tujuan saya ke Kediri, ke tempatnya Mas Bibit Aditya CB. Kan teman tetangga saya ada yang kenal, terus dititipin kaos, hari disuruh ngasih buat kenang-kenangan gitu. Saya ke sana itu saya pas waktu di Batu tuh hujan deras. Nah saya sudah dulu terus pakai jas hujan jalan lagi. Waktu di Batu arah Kediri itu daerah mana saya lupa, turunan lewatnya hutan itu, tengah hutan, bukan hutan sih, gunung. Saya gaspol pokoknya selas dong. Saya gaspol itu waktu di masjid apa gitu ya, saya lupa masjid. Terus saya melihat dua orang berteduh itu pakai win, cowok dan cewek. Ya udah bapak-bapak gitu. Saya player lah kan sama saudara win. Terus ada yang berapa 100 meter ada lagi dua, kok balik. Saya cuma di hati, kok balik, masa ke arah Batu paling gua ada gitu. Terus saya itu lihat udah mau masuk Malang, ya udah mau masuk Malang itu istirahat di warung ngopi lagi biar ngantuk karena berjalan jauh sendiri pula. Terus saya ngopi agak lama sampai 6:30 itu saya lanjutin lagi. Waktu pas di angkringan ketemu sama bapak-bapak yang tadi saya lihat, ketemu di tempat musola atau apa itu. Terus saya hampiri, ngobrol-ngobrol, kan terus berkenalan. Itu katanya dia berasal dari Lumajang. Ternyata satu keluarga, ayah, ibu, terus dua kakak adik, empat orang satu keluarga itu. Yang 3 naik win, yang 1 naik motor kostum gitu, istilahnya gitulah. Terus ngobrol lanjutin perjalanan. Ya bersambung dulu karena ya cuma sampai sinilah videonya. Saksikan kelanjutannya di part 2. Ya bersambung dulu ya karena udah ngantuk, udah malam juga, ini udah jam 12-an, udah telah. Lanjut ceritanya ada di part 2. Jangan lupa dukung channel ini terus ya. Jangan lupa subscribe dan like and share ke teman-teman kalian.
Ya walau nggak bermanfaat sih cerita pengalaman aku ini, apa tidaknya bisa menambah wawasan kalian lah buat pengalaman, bagi pengalaman gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan aksi saya lagi di part 2. See you next time.